Pertama sapi, karena sapi yang paling sulit, hewannya besar. Kita sudah punya nih, ada di sisi sebelah kanan kita ada tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian tempat penyimpanan hewan yang akan datang nih. Nah itu perlu di-manage juga tuh. Siapa orangnya yang akan nanti menerima hewan kurban. Nah itu harus orang yang paham mengenai hewan. Hewan apa sih yang sudah pantas untuk dikurbankan, misalnya kayak kambing nih, harus sudah kupah, ya kan, harus dilihat pada saat datang kondisinya nggak cacat, ya kan, pada saat datang sehat. Karena kalau pada saat datang sakit, cacat, nggak sehat, si orang yang menerima ini, yang dapat amanah menjadi petugas itu harus berani menolak. Oh saya nggak mau terima ini hewan cacat, rusak, ya kan, nggak abdol nih buat kurban. Nah itu harus berani seperti itu. Jadi nanti penting sekali pada saat hewan mulai datang, karena kita sudah dapat amanah dari para pegawai. Kita dapat amanah untuk membelikan mereka hewan kurban, nyiapin hewan kurban untuk mereka. Nah itu amanah itu kita harus jalankan sebaik-baiknya. Jadi pertama penyimpanan, kita harus taruh yang namanya hewan kurban itu di tempat yang semestinya. Dia akan dikurbankan, taruh di tempat yang pantas, terlindung dari sinar matahari, terlindung dari hujan, ya kan? Ini hewan mau disembelih besok, jangan sampai belum disembelih sudah stres. Dampaknya apa? Dagingnya nggak enak, bau, darah pada saat disembelih nggak keluar sempurna. Kemudian ingat di tahun sebelumnya sapi stres, lari, korbannya banyak, ya kan? Saya sendiri juga jadi korban waktu itu. Itu karena apa? Kondisinya sudah stres duluan, gitu ya. Diupayakan juga kalau sapi dikoordinasikan ke pihak pengirimnya, jangan terlalu dekat. Mau dikurbanin nanti malam, sapi mau dikurbanin pagi, subuh baru datang, itu sapi stres banget pasti di perjalanan. Ya kan, pasti mana bisa diistirahat, naik truk, belum nanti turunnya di sini, lompat, tinggal dilihat matanya masih merah biasanya sapinya. Nah itu udah naga-naganya kalau udah kayak begitu tuh resiko tinggi. Apa ya? Yang potong ribet banget nantinya tuh. Ya minimal dia ada istirahat sehari di sini. Jadi jangan terlalu mepet banget. Kan waktu itu ingat nggak, tahun kemarin mepet, haluannya baru dipasang, kemudian sempet berdarah-darah di maninya. Waktu itu pas di belakang rame, sapinya juga kebetulan waktu disembelih ngelihat temennya disembelih. Ya kan, lari itu sapi, untung sapi terakhir. Kalau sapi pertama, PR. Oke, itu tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanannya nanti kalau di sini banyak lah. Kalau saya lihat di sini tanah masih banyak nih, yang lebar-lebar lapangannya. Kalau dibilang nanti bau setahun sekali, nggak tiap bulan, ya kan? Kapan lagi Idul Adha kita ramein, kan gitu. Kemudian setelah manajemen tempat, nanti kita siapin tempat pengulitannya, penyembelihan yang sudah kita punya. Nanti yang isinya PR kita adalah penyembelihan kambing. Apakah kita mau bikin tempat khusus atau bagaimana? Itu lebih baik, karena nanti waktu menyembelih itu darahnya kita harus buang kemana, sudah disiapin lubangnya, ya kan? Waktu kita nyembelih nanti areanya kira-kira bakal rame nggak nih? Karena yang namanya area rame, banyak anak-anak, itu bikin hewan juga jadi stres. Nanti di kesejahteraan hewan itu akan dibahas mengenai sapi itu seperti apa sih sebenarnya, pandangannya kayak gimana, karena di situ nanti ada faktor bahayanya juga. Kemudian kita mengenal karkas, ya, karkas hewan kurban, ialah bagian dari ternak hewan kurban yang didapatkan dengan cara disembelih dengan yang halal. Nanti ini berkaitan dengan kita pengulitan dan penurunan daging, ya kan? Kita udah ngitung karkas bener, waktu bikin ngebondingnya salah, nurunin dagingnya salah, asal-asalan, hitungan kita melintir, hitungan kita nggak akan pas, ya kan? Walaupun kita sudah punya rumus karkas, itu tetap. Kemudian manajemen waktu. Nah, kita memanage waktunya. Satu sapi saya kasih waktu berapa menit nih untuk penjatuhan, penyembelihan, kayak gitu, nah.
kondisi kayak begini di lapangan itu kita harus ada istilahnya, makanya kemarin saya minta korlapnya itu yang agak cerewet dikit dan dia paham mengenai penyembelihan supaya apa, dia tahu harus bagaimana, dia tahu supaya oh ini waktunya segera nih, oh ini dulu, dia juga bisa ngerti nih milih sapi-sapinya mana dulu yang kira-kira mau disembelih. Kalau di sini kan memang alhamdulillahnya nggak dipilih nih sapi harus nomor 1 dulu, nomor 2 enggak kan. Di sini alhamdulillah kita bebas pilih sapi yang mana dulu yang mau kita sembelih. Dilihat dulu nih, oh ini sapi nih mulai apa nih, cemas nih sapi. Gerakannya udah mulai, wah nih ntar jadi kerok nih. Kalau dia udah jadi kerok, duluan aja dia meninggal. Daripada ntar dia nularin ke teman-temannya, kalau sudah nularin ke teman-temannya, saya juga ikut stres, ngamuk. Kemudian di pengemasan juga diperhatikan. Tahun kemarin saya masih nemuin kita ada beberapa yang terburu-buru akhirnya jerat sempat pecah naik daging, ya kan? Nah tahun ini diupayakan jangan sampai kejadian seperti itu lagi. Jadi waktu penyembelihan kemudian kita membonding yang benar, pemisahan antara jeroan dengan daging itu nanti dipisahkan demikian rupa, karena nanti terkait dengan pengemasan. Pengemasan ini nanti jangan dicampur antara jeroan dengan si daging, ya kan? Jeroan kan udah bekas yang kayak gitu kan, walaupun boleh dimakan tapi kan tetap beda dengan daging yang masih bersih, apalagi jeroan-jeroan hijau. Kalau jeroan merah kayak aki masih boleh dicampur dengan daging, tapi kalau jeroan hijau nggak boleh, jangan. Karena walaupun gimana juga kita kan akan memberikan potongan hewan kurban ini, daging hewan kurban ini ke masyarakat sekitar, ya kan? Jangan sampai jadi nanti di masyarakat timbul fitnah malah kok ini begini dan begitu gitu. Jadi kurang pas aja. Oke, begini ini adalah cara perhitungannya. Teman-teman sudah tahu semua nih kalau cara perhitungannya, karena dari tahun ke tahun kita hampir tidak meleset terkait perhitungan seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih bagus lagi nanti terkait penempatan kita bagaimana tempat untuk penurunan daging nanti. Mudah-mudahan tahun ini sih harapan saya di masjid kita ini nggak ada penurunan daging lagi. Kita nyeset dagingnya udah di bawah. Mudah-mudahan tahun ini bisa nyeset dagingnya di atas, daging diturunin pakai wadah bersih semua daging, jeroan udah pindah kemana, jadi tempat yang untuk penyacakan daging benar-benar tinggal penyacakan. Tinggal pemotongan bagian daging. Jadi dagingnya juga rapi, bersih, higienis, ya kan? Itu kan yang salah satunya penting. Oke, ini rumusnya bisa dilihat. Jadi berat karkas 40 sampai 50% dari berat itu. Makanya dalam pembelian sapi itu penting kita mengetahui ukuran yang benar. Ya, ukuran benar sapinya. Syukur-syukur kalau namanya kita beli kan biar jangan tebak-tebakan. Pak, ini kira-kira berapa? 100 kilo. Ya udah, kata dia bilang ada fakturnya 100 kilo. Ya buktiin aja. Udah nggak? Kita dapat amanah dari doi bahwa no, saya beli sapi yang ukurannya 100 kilo. Ya benar, buktinya 100 kilo. Mana? Kalau dia bilang, si pedagang bilang saya punya fakturnya, keluarin fakturnya. Ya kan? Saya cuma mau tahu sapi nomor sekian benar 100 kilo. Ya udah. Itu aja, benar nggak? Berarti kan udah lewati, udah ditimbang, udah benar 100 kilo. Sehingga pada saat perhitungan karkas, tepat nih. Jadi nggak sia-sia, gitu. Karena ada juga kan pedagang yang kadang-kadang, ini beratnya berapa? 300. Fakturnya ada. Mana fakturnya? Lagi. Nah, itu udah nggak jelas tuh kalau kayak gitu. Benar nggak nih 300? Jangan-jangan cuma 280. Ya kan? Jangan-jangan itu yang perlu diperhatikan nanti itu. Salah satunya pada saat kita pembelian. Lanjut dong. Manajemen alat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kita pisahkan alat yang buat sembelih mana, dipastikan ketajamannya tadi. Kemudian alat yang buat pengulitan, karena nanti ujung-ujungnya ini manajemen waktu tadi. Satu sapi yang harusnya dengan alat yang tepat dikulitin dalam waktu 30 menit atau paling lama sejam, tiba-tiba bisa lebih. Karena apa? Salah alatnya. Contoh, waktu ngulitin dia pakai kayak begini. Kira-kira cocok nggak? Ya.
tajam bisa, tapi nggak pas. Gitu. Jadi kita harus pastikan nih alat yang kita pakai benar-benar cocok. Ya, dari alat itu dari alat asahnya sendiri, kemudian pisau-pisaunya. Contoh gini. Nah, untuk pisau yang buat kulitin, contoh bentuknya kayak gini. Kalau yang pabrikannya kayak gini, insya Allah tajam. Kalau urusan tajam-tajam ntar Ustaz Irfan nih jagonya. Kalau kita sih cuma kira-kira nih alat kalau buat kulit kenapa bentuknya begini? Pada saat dia kulitin dia lebih praktis, cepat, satu tarik dapat panjang. Kalau untuk yang ujungnya lancip, apalagi yang kayak begini nih, ngomongin manajemen alat, pantas nggak buat nyembelin? Pantas nggak buat kulitin? Higienis saja enggak, ya kan? Karat. Makanya dipastikan nanti alat sembelih yang mau kita pakai atau alat yang buat potongin daging, jangan sampai kondisinya kayak begini. Dipastikan kalau seandainya dari panitia yang saya bawa pisau dari rumah, ya dibersihkan dulu, dirapiin dulu. Nanti ada manajemen bagaimana caranya mengasah pisau, membersihkan pisau supaya layak kita pakai nanti pada saat Idul Adha nanti. Supaya apa daging yang kita makan itu nanti benar-benar bersih, nggak ada bakteri di situ. Ya kan? Kalau ada bakteri akhirnya setelah Idul Adha pada sakit perut, kenapa? Kan nggak pantas juga kalau kayak gitu. Orang kita merayakan ibadah malah jadinya bencana. Oke. Kemudian SDM, pastikan kita memilih orang yang tepat di posisi yang tepat. Jangan sampai ini orang yang biasanya motong disuruh nyacakin tulang. Nah nanti yang orang biasa nyacakin tulang disuruh nyembelih, nggak kelar kerjaannya, ya kan? Itu jangan sampai seperti itu. Jadi masing-masing juga sudah punya porsinya. Makanya tadi saya bilang ada koordinator lapangannya yang cerewet. Kalau melihat kondisi pada saat di lapangan loh, ini dipotong dulu ini, ya udah potong dulu. Dia harus berani. Ini potong dulu sebelah sini. Setelah potong masih dikulitin, sabar dulu, ini jangan turun dulu, yang lain dulu, kayak gitu. Jadi misalnya sambil lihat nih, kita udah nyiapin tempat, jumlah hewan kurban kita berapa, siapin gantungan yang buat turunin daging nanti sudah disiapin. Oh udah cukup, udah kita perhitungkan satu kambing 30 menit terkulitin, kebuka sama boni 30 menit misalnya. Oke, sudah 30 menit, sudah sekian tempat. Oh berarti setelah sembelih nggak boleh langsung naik dulu atau gimana? Nah itu dipastikan supaya nggak udah nyembeli akhirnya diem lama kena matahari, itu kan dia lebih kaku ya, waktu dikulitin sulit, ya kan? Karena apa? Udah kadang disembeli, pengennya buru-buru cepet kelar tuh nyembelinya. Terus tadi seperti Pak Ustadz Adam bilang, ada jagal yang pengen buru-buru nyembeli. Alhamdulillah sih di sini insya Allah nanti jagalnya dari kita semua ya. Kita nggak panggil dari orang lain. Di sini kan kebetulan ada yang bersertifikat nih, kebetulan nih. Ustaz Toki nih bersertifikat. Nanti dia akan ngawasin kita semua di sini. Pokoknya yang ngawasin kita bener nggak nih nyembelinnya, ya kan? Bener nggak nih orangnya? Karena dia bisa pilih orang-orangnya mana ya. Oh ini bisa. Syukur-syukur nanti kita percayakan dia untuk ngatur di lapangannya, ya kan? Oke. Kemudian manajemen biaya. Dipastikan juga. Kalau kita baca di sini dari Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkanku membantu mengurus unta kurban beliau dan membagikan kulitnya serta jilalnya, kulit yang diletakkan pada tubuh unta untuk melindungi dari dingin, dan beliau memerintahkan agar tidak memberikan sesuatu pun kepada yang menyembelih. Beliau bersabda, kami memberinya dari diri kami. Jadi kalau kita ibaratnya udah nyembelih, nggak boleh tuh, nih karena kalau nyembelih, samu saya kasih bagian upahnya
kulit, upahnya kaki, upahnya kepala, nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak diperjualbelikan, kayak gitu nggak jadi upah. Ya kalau di sini alhamdulillah udah berjalan dari tahun ke tahun, nggak pernah tuh ibaratnya kita memperjualbelikan kulit, ngupahin orang pakai kepala, pakai kulit, nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi ya diupayakan dengan biaya yang kalau seandainya kita harus membayar jagal, diupayakan pakai duit yang sudah di duit patungan dari para pendoi itu kan, untuk pembiayaan kurban tadi, seperti itu kalau memang seperti itu. Kemudian meminimalisir pemakaian kas masjid untuk proses kurban. Jadi yang kira-kira nggak perlu, nggak usah. Ya. Kemudian atur agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pendoi, panitia kurban sebagai pemokil dan pihak. Jadi dipastikan tidak ada yang dirugikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Terkait kesejahteraan, Muhammad. Penelitian itu biasanya kan kulit sapi atau kambing itu kan lumayan banyak. Ya. Nah ini kalau mereka jual tapi dipakai untuk operasional pelaksanaan pemotongan itu gimana? Barangkali ada yang bisa bantu jawab. Ya, pikinya selalu dipakai nih. Itu kayak gitu deh. Itu salah jawab saya. Jadi kalau masalah kulit, kaki kepala sih sebenarnya udah umum Pak ya. Karena udah banyak pengetahuan dari kita dari ini juga bahwa kalau untuk kulit memang tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan pembayaran jasa. Kan dikasihkan ini saya membayar Anda dengan kulit, saya membayar Anda dengan kepala, nggak boleh karena bertentangan dengan hadisnya. Tetapi ada dijadikan akadnya sebagai hadiah, dihadiahkan. Nah itu dihadiahkan nggak apa-apa. Hadiah itu berbeda dengan persyaratan akad ijarah antara muwakil dalam hal ini DKM, misalkan kepada jasa pihak ketiga atau siapapun, itu sifatnya adalah wajib. Tetapi kalau hadiah itu nggak wajib, karena pada sejatinya mudhoi ini adalah haknya kurban ini adalah haknya si mudhoi yang kemudian diwakilkan kepada DKM. Makanya oleh sebagian para asatidz, sebaiknya akad wakalah ini hitam di atas putih bahwa DKM akan melakukan proses pelaksanaan kurban ini sebagai wakil dari si mudhoi dengan melaksanakan pembelian ini sesuai dengan proses syariat, begitu. Artinya ketika nanti DKM misalkan menghadiahkan ini kepada siapapun, kepada warga atau kepada si jagal orang luar misalkan Pak ya, tapi sifatnya hadiah, enggak sebagai persyaratan, itu dibolehkan. Karena dalam menurut hadis dari Nabi SAW, peruntukan bagi kurban itu ada 3. Pertama untuk mudhoinya, sepertiga untuk maksimal sepertiga untuk mudhoinya, sepertiga untuk diserahkan kepada yang membutuhkan para mustahiknya, dan sepertiga lagi untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Makanya nanti ketika ada makan siang dari hewan kurban itu, yaitu bukan mengambil hak orang lain, tapi memang sudah dari sebagaimana hadis Nabi tadi, itu boleh sama seperti yang tadi. Lalu bagaimana dengan istilahnya dijual begitu ya? Itu berarti yang menurut sebagian ulama tadi, kalau kasusnya sudah hadiah, misalkan dia dihadiahi dan dia memperjualbelikan, ya terserah yang dikasih hadiah, begitu contohnya. Ya situ kan sudah dikasih nih, sudah dikasih objek hadiah, berarti sudah miliknya Anda. Terserah mau dipakai, mau dikasih, mau disedekahkan, mau dijual,